Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Al-ayah, shadaqallahul azim. Pertama, tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sekaligus masih bisa melihat ya video ini. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, ya bertemu kembali ya dalam sesi Majelis Asmaul Husna ya yang biasanya kita lantunkan setiap pagi ya, kita nikmati ya Asmaul Husna dengan rameknya, dengan jamaahnya, dan kali ini dengan kondisi yang berbeda ya, meskipun berbeda semangat ya, dan kemudian belajarnya kita tetap antusias gitu ya teman-teman ya. Ya dalam majelis Asmaul Husna ini ya kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya gitu. Apa? Yaitu tentang tema interaksi teman-teman. Kemarin kita sudah sampaikan interaksi itu adalah hubungan. Nah, di dalam tema interaksi ini yang kita akan pelajari adalah subtema interaksi dengan diri kita ya, dengan diri kita. Tentang apa? Tentang bagaimana ya atau dari mana kita diciptakan. Nah, jawaban tentang dari mana kita diciptakan ini haruslah benar, haruslah pasti benar. Kenapa? Kalau salah, maka perasaan kita, pandangan kita, apalagi sikap kita terhadap dunia ini maka akan salah, maka akan keliru. Oleh karena itu, ya, tentang hubungan tentang diri kita dan menjawab ya dari mana ya aku diciptakan, ini haruslah jawaban yang sangat meyakinkan, jawaban yang menenteramkan hati, perasaan dan pemikiran yang cemerlang itu. Maka jawabannya apa? Jawabannya ada di dalam Asmaul Husna ya, yang setiap hari kita lantunkan. Apa bunyinya? Yaitu Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq itu artinya adalah yang maha pencipta ya, maha pencipta segala-galanya, menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan ini teman-teman ya. Itu adanya Al-Khaliq, nama Asmaul Husna ya, nama lain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq yang teman-teman sudah hafal semuanya. Nah, lantas apa yang perlu kita ambil dari makna Al-Khaliq ini ya? Maka di dalam Al-Qur'an ya, Quran yang tadi saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu mimma khuliq ya, hendaklah manusia itu memperhatikan ya dari mana atau apa aku diciptakan gitu. Nah, ini kita harus memperhatikan lah. Memperhatikan dari mana aku diciptakan, ini adalah hubungan dengan dirinya sendiri. Biar apa? Biar hubungan dengan dirinya sendiri itu merasa puas, merasa senang, merasa tentram, dan merasa nyaman itu. Misalnya teman-teman semuanya ya, tentang
jawaban ya dari mana aku diciptakan. Sebagian orang menjawab, oh manusia ini berasal dari kera. Itu. Maka kalau jawabannya seperti ini, kita bisa pastikan orang tersebut ya pikirannya, perasaannya, apalagi perbuatannya dalam memandang kehidupan ini pasti akan salah. Ya, dia ketika menginginkan sesuatu dalam hidupnya, maka dia menghalalkan segala cara. Nah, tentu ini bukan yang kita inginkan. Ya. Atau kemudian dia menjawab, ya dari mana aku diciptakan? Dia menjawab, manusia, kehidupan alam semesta ini ada dengan sendirinya. Itu. Maka kalau jawabannya seperti ini, berarti dia meniadakan adanya sang pencipta atau meniadakan adanya sang khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang jawabannya seperti ini, perasaan, perbuatannya dan sikapnya terhadap dunia ini juga akan berbeda. Sehingga ini penting, ya. Penting untuk kita pahami bersama teman-teman tentang Al-Khaliq ini, ya. Oleh karena itu, teman-teman semua yang saya cintai, pada kesempatan pagi kali ini kita perlu fokus, ya. Kita perlu memperhatikan sampai selesai, ya. Belajar tentang tema interaksi, yaitu subtema interaksi dengan dirinya sendiri, tentang dari mana aku diciptakan. Itu, yaitu jawabannya ada di Asmaul Husna yang bunyinya apa tadi teman-teman? Al-Khaliq, ya. Nah, Allah ini menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan ini dan segala sesuatunya. Sehingga termasuk kita mengetahui, oh Allah telah menciptakan manusia, berarti Allah telah menciptakan kita. Apakah menciptakan manusia itu dengan main-main? Tentu tidak, teman-teman. Allah menciptakan kita semuanya itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan desain yang terbaik. Itu. Ya. Jadi Allah menciptakan kita semuanya itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya, fi ahsani takwim. Nah, dalam bentuk yang sebaik-baiknya kita bisa perhatikan, ya, mata kita itu, kemudian ada telinga kita, ya. Coba seandainya telinganya itu ke atas, ya, kira-kira nanti kalau telinganya ke atas kemudian ada hujan, maka kita nggak nyaman, kan gitu. Tapi Allah mendesain dengan sebaik-baiknya, yaitu seperti ini, ya, sehingga kalau ada hujan pun nggak ada masalah, ya, dan seterusnya. Nah, ini terhadap manusia, terhadap kita, teman-teman semuanya. Nah, kemudian Allah juga menciptakan organ-organ tubuh kita, ya, jantung, ya, denyutan jantung. Ini siapa yang bisa mengendalikan denyutan jantung ini? Ya kan? Itu nggak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan mulut dengan bisa berbicara. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan otak, ya. Allah menciptakan otak. Allah kemudian menciptakan mata. Allah kemudian menciptakan telinga. Itu. Apakah itu tidak ada maksud? Tentu ada maksud, teman-teman semuanya. Ya. Apa maksud untuk kemudian Allah menciptakan mata, telinga, kemudian otak, ya, organ-organ penting dalam kehidupan kita semuanya? Maka jawabannya adalah untuk kemudian bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala, lebih kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini semuanya adalah produk, ya, ciptaan dari Sang Khalik,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ini semuanya didesain oleh Allah, ya, lantas pertanyaannya, untuk apa Allah mendesain manusia dalam bentuk yang sempurna ini? Itu. Otak kita untuk apa? Telinga kita untuk apa? Mata kita untuk apa? Apakah hanya untuk seperti misalnya hewan, ya? Hewan juga punya mata, hewan juga punya telinga, hewan juga punya otak, ya. Apakah seperti itu? Tentu tidak, teman-teman. Ya, tentu tidak. Ada tanggung jawab, ada sesuatu yang diembankan kepada kita, ya, makhluk Allah ini yang akan kita emban. Itu. Ya, diantaranya itu kita berinteraksi dengan diri kita. Kita harus bisa membaca, kita harus bisa mengenal diri kita. Itu. Yaitu apa? Yaitu tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini teman-teman, di Asmaul Husna yang bunyinya adalah Al-Khaliq. Sehingga kita sudah tahu nih, kita sudah yakin bahwa manusia, alam semesta, kehidupan ini Allah yang menciptakan, maka Allah pun memiliki maksud dan tujuan. Ya, apa? Yaitu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Allah menciptakan jin dan manusia tidak ada lain untuk kemudian menyembah atau mengibadahi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah menciptakan otak, Allah menciptakan mata, telinga dan segala sesuatunya ini, teman-teman semuanya, itu untuk kemudian kita arahkan, kita fokuskan untuk mengenal Allah, mengibadahi Allah. Itu. Nah, sehingga sebagai seorang pelajar, ya, di SMP ITA Al-Munafi ini, teman-teman bisa memanfaatkan ciptaan Allah tadi. Berupa apa? Berupa otak, akal kita untuk berpikir, ya, berpikir tentang ilmu-ilmu Allah, tentang pelajaran-pelajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan itu semuanya, ya, sehingga nanti ketika di kelas atau ini, ya, saat teman-teman belajar jarak jauh, maka teman-teman pun akan mengenal, oh, Allah, otak ini diciptakan oleh Allah untuk kemudian bisa mengenal Allah sang penciptanya. Ya, jangan sampai otak, telinga, kemudian mata, mulut dibikin Allah, kita tidak mengenal Allah, kita tidak tahu siapa pencipta ini semuanya. Maka ini suul adab, teman-teman semuanya. Kita hidup di dunia ini tidak mengenal Allah, ini sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, itu sangat tidak menenteramkan. Nah, oleh karena itu, ya, dalam kesempatan yang baik ini, teman-teman semuanya, ya, kita alhamdulillah, ya, lewat pertemuan yang sederhana ini, ya, kita bisa lebih mengenal Al-Khaliq, ya. Sehingga apa yang Allah titipkan kepada kita, apa yang Allah bikin kepada kita, ini kita benar-benar bisa memaksimalkan dengan daya cipta kreasi yang maksimal sekali. Otak kita pada saat di rumah, teman-teman ini manfaatkan belajar daring ini. Ada pelajaran dibaca, nggak bisa tanya, itu. Nah, ini salah satu wujud ibadah. Ibadahnya teman-teman yang paling luar biasa. Matanya kita gunakan, ya, untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, untuk melihat ilmu-ilmu Allah, ya. Telinganya kita gunakan untuk mendengar di sekeliling kita dengan mendengarkan yang baik. Nah, kaki kita, tangan kita, ya Allah ciptakan. Ini semuanya ada maksudnya, teman-teman semuanya. Ya.
Sehingga ketika kita lebih mengenal Al-Khaliq pada waktu-waktu seperti ini, tetap kita akan memanfaatkan potensi yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Ketika kita bisa memaksimalkan potensi ini dengan sebaik-baiknya, fi ahsani taqwim, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Jangan sampai kemudian Allah menciptakan fi ahsani taqwim, malah yang terjadi tsumma radadnahu asfala safilin, manusia dalam bentuk yang serendah-rendahnya. Ya, rendah-rendahnya. Nah, kalau rendahnya hewan itu sudah wajar, teman-teman semuanya. Ya, kenapa? Karena diciptakannya hewan tidak memiliki akal gitu. Nah, kalau kita sudah diciptakan oleh Allah akal, ya, maka jangan sampai menjadi posisi yang serendah-rendahnya tadi yang sudah disebutkan oleh Allah. Ya, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, itu teman-teman. Jadi materinya adalah tema interaksi. Kemudian subtema interaksi dengan dirinya sendiri terkait bagaimana saya diciptakan, yaitu ada di Asmaul Husna yang bunyinya adalah Al-Khaliq itu. Sehingga mudah-mudahan kita lebih mengenal Al-Khaliq, kemudian bisa memanfaatkan potensi yang Allah ya ciptakan kepada manusia. Apa yang penting adalah mata, telinga, akal kita gunakan semaksimal mungkin, ya, sebagai wujud kecintaan kita kepada Al-Khaliq, sebagai wujud penghambaan kita kepada Al-Khaliq, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan pertemuan singkat ini ya bisa ada manfaatnya. Dan nanti setelah melihat video ini ya, nanti akan ada pertanyaannya teman-teman semuanya. Ya, nanti pertanyaannya adalah dalam bentuk teks atau tertulis. Nanti teman-teman tolong bisa dijawab itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.